Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Selatan bersama saya, Auriga Agustina. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Remaja perempuan dijamret perhiasannya saat berkendara di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Ratusan tenaga honorer memprotes hasil seleksi P3K. Peserta yang lolos dinilai minim pengalaman. Desain ijazah baru berubah, tidak ada lagi cap 3 jari siswa. Ya, kita ke informasi pertama. Remaja perempuan kehilangan perhiasan saat berkendara di kawasan Talang Ubi, Kabupaten Pali. Pelaku mendekati sepeda motor korban dan menarik perhiasannya. Warga sekitar berharap polisi segera bertindak dan menangkap para pelakunya yang sudah sering meresahkan warga. Waspada saat berkendara sepeda motor dengan menggunakan perhiasan. Ada baiknya jangan nampak atau ditutupi saja dengan menggunakan jaket. Perhiasan gelang milik seorang perempuan dirampok saat melintas di Jalan Talang Pipa Bawah, Kabupaten Pali. Atas kejadian pada hari Rabu lalu itu membuat korban menderita kerugian sebesar 3 juta rupiah. Aksi jambret di Jalan Talang Pipa Bawah ini sudah terjadi ketiga kalinya dalam kurun waktu 2 pekan terakhir. Dari ciri-ciri pakaian dan kendaraan yang digunakan, diduga para pelaku merupakan orang yang sama. Warga pun berharap polisi segera bertindak dan menangkap para pelaku karena sudah sangat meresahkan warga sekitar. Kalau dari berita itu memang dalam malam minggu ini yang kuat setelah kejadian itu, Pak. Tapi kemarin ada info kabar berita Muara Enim juga ada pula yang posting jambret caknya. Berarti intinya kita harapan kita kepada kepolisian apa, Pak? Nah, kalau kepolisian untuk dari Kantipmas kami harap patroli lah, tolong dipantau lah yang semacam itu biar cepat tertangkap dari pelakunya itu, jadi meresahkan masyarakat. Para pelaku jambret kerap menyasar perempuan dan remaja untuk menjadikannya korban. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kabupaten Pali. Ya, seorang pelaku perampokan sepeda motor bersenjata tajam ditangkap warga. Penangkapan dilakukan saat pelaku kabur membawa sepeda motor milik korban di Kabupaten Banyuasin. Pandri berhasil ditangkap warga bersama Satpam saat tengah kabur membawa sepeda motor milik seorang bocah yang tengah memancing ikan di perkebunan kelapa sawit. Pelaku kemudian diserahkan ke pihak kepolisian Polres Banyuasin. Pelaku beraksi dengan 2 temannya dan menggunakan senjata tajam jenis golok serta tombak. Saat 2 bocah tengah memancing ikan, saat itu korban didatangi oleh 3 kawanan perampok sambil mengancam dengan senjata tajam dan meminta kendaraan milik korban. Setelah sepeda motor dibawa kabur oleh ketiga pelaku, korban kemudian menjerit minta tolong. Hingga warga bersama security melakukan pengejaran. 1 pelaku berhasil ditangkap, sementara 2 pelaku lainnya berhasil kabur. Diancam menggunakan parang, melarikan diri dan berteriak minta tolong. Kemudian motor korban dibawa lari oleh saudara Pandri. Sekitar jarak meter, sekitar 1 jam dari kejadian itu, saudara Pandri diamankan oleh pihak security ITPN Betung Rawo, dan pada saat itu diamankan motor milik korban. Sementara polisi masih memburu 2 pelaku lainnya yang sudah diketahui identitasnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku dijerat dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Muhammad Ardi melaporkan dari Banyuasin. Ya, sepeda motor milik warga yang tengah terparkir di dermaga Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang raib di Gondol maling. Diduga pelaku memanfaatkan kelengahan korban yang tengah aksi melihat warga memancing di tepian Sungai Musi. Meski korban sempat mencari pelaku, namun upayanya tak membuahkan hasil.
Maksud hati ingin melihat orang yang tengah memancing di tepi Sungai Musi, justru terpancing emosinya karena kehilangan sepeda motor. Itulah alasan pria bernama Anjas ini datang ke Polrestabes Palembang. Kejadian bermula saat korban memarkir sepeda motornya di dermaga Kampung Kapitan 7 Ulu Palembang. Namun setelah 30 menit berkeliling di tepi pantai, korban terkejut sepeda motornya raib digondol maling. Meski korban sempat mencari keberadaan pelaku, namun upayanya sia-sia. Sempet gak? Dia katanya pas kejadian dia udah lagi balik dia. Yang lain kita tanya gak? Sama yang lain? Nanya warga juga gak? Nanya keberadaan yang parkir. Kalau karena dia udah kati saat kejadian katanya. Kalau kita nanya dari yang wong nyingok itu berapa lah pelakunya? Kata dia dari saksi mata itu cuma sikok lah. Sikok pelakunya deh. Diduga pelaku beraksi dengan memanfaatkan kelengahan korban yang asyik menikmati suasana sekitar Sungai Musi. Atas kejadian tersebut, korban ditaksir mengalami kerugian sebesar 17 juta rupiah. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang. Ya, diduga dipicu persoalan sepele seorang pengemudi angkot dianiaya oleh rekannya sesama sopir angkot di Kota Palembang. Akibatnya korban pun mengalami luka robek pada bagian bibirnya. Korban yang tidak terima lalu melaporkan kasus ini ke polisi. Pria bernama Syarif Ujang ini mendatangi sentra pelayanan kepolisian terpadu Polrestabes Palembang. Ia tidak terima telah mendapatkan perlakuan kasar dari rekannya sesama sopir angkot. Korban kini menderita luka robek di bibirnya. Kasus ini dipicu persoalan sepele saat pelaku meminta korban untuk menggeser kendaraan angkot lain yang tengah terparkir di kawasan Bundaran Air Mancur, Palembang. Korban yang merasa bukan pemilik kendaraan itu menolak permintaan pelaku. Akibatnya pelaku mencaci maki korban dan berkata-kata kasar, sehingga keduanya terlibat cekcok mulut yang berujung pada pemukulan. Ya, ada tindakan tidak sempurna, binatang anjing, binatang itu. Jadi bilangin, apa masuk kau tuh mama itu? Oh hebatnya, nah ini pukulnya kayak gini. Inilah kejadian. Yang mukul kita berapa, Pak? Orang satu. Nama itu aku udah tahu, cuma tahunya aku Arman kalau salah. Kita sopir apa, Pak? Angkot. Angkot apa? Kertapati. Kertapati. Sudah lama sering dia ngelakuin kayak ini, Pak? Sama Udah. sopir lain? Ada, mungkin ada yang lain, mungkin tidak melapor lah. Kalau aku melapor langsung, kalau udah kejadian kayak gini. Korban berharap laporannya dapat segera diproses polisi dan pelaku ditangkap untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Dedi Ruansyah melaporkan dari Kota Palembang.